Oke, baik. Kita lanjut ya materi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Sekarang kita lanjut materi kuliah kita untuk praktik peradilan pidana 2 dengan materi upaya hukum kasasi. Ini lanjutan dari materi sebelumnya berkaitan dengan upaya hukum banding, karena banding dan kasasi itu masih sama-sama upaya hukum biasa dalam perkara pidana. Sedangkan kalau nanti kasasi demi kepentingan hukum dengan PK itu upaya hukum luar biasa. Sekarang kita fokus dulu untuk upaya hukum kasasi. Nah, kasasi itu saudara nanti bisa baca di KUHP untuk teorinya di pasal 244 sampai 258 KUHP ya. Di sana disebutkan bahwa kasasi itu merupakan upaya hukum biasa. Yang berikut, kasasi itu merupakan suatu hak, bukan kewajiban. Artinya boleh dilakukan, boleh tidak. Lalu apa tujuannya? Atau kenapa harus dibolehkan, tujuan apa yang hendak dicapai dari upaya hukum kasasi? Tujuan yang hendak dicapai dalam kasasi itu adalah satu, koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan di bawahnya. Ya. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan di bawah. Artinya bahwa dalam sebuah perkara pidana itu dimungkinkan atau sangat dimungkinkan terjadi suatu kesalahan dalam sebuah putusan di tingkat di bawahnya. Dalam hal ini bisa jadi pengadilan negeri atau pengadilan tinggi. Jangan selalu dimaknai salah itu selalu disengaja, tapi bisa jadi karena ketidaktahuannya sehingga jadi salah. Yang kedua, untuk menciptakan dan membentuk hukum baru atau jurisprudensi, terutama perkara yang kabur supaya ada terobosan hukum. Maksudnya begini, ketika ada suatu perkara yang diajukan kasasi di Mahkamah Agung, ingat bahwa kasasi itu yang diperiksa adalah penerapan hukumnya. Ya, penerapan hukum yang dia. Oleh sebab itu, ketika nanti kasasi, karena kasasi itu upaya hukum terakhir. Upaya hukum terakhir dalam sebuah perkara pidana yang di tingkat Mahkamah Agung. Ya, dalam artian ini upaya hukum biasa. Putusan Mahkamah Agung itu nanti menjadi suatu jurisprudensi. Ya, jurisprudensi atau putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, dan itu nanti menjadi gambaran untuk perkara-perkara yang hampir sama atau memiliki kemiripan ke perkara-perkara lain, terutama ketika tidak ada hukumnya atau kabur hukumnya. Terkadang ada suatu perkara pidana itu kabur hukumnya, ini apa hukumnya, sehingga harus ada terobosan hukum yang dibuat oleh Mahkamah Agung, sehingga nanti ketika suatu waktu terjadi peristiwa yang demikian, tidak perlu lagi ragu, melainkan karena sudah ada putusan Mahkamah Agung atau jurisprudensi itu dijadikan sebagai gambaran atau contoh, sekalipun itu tidak selalu mengikat. Beda seperti negara-negara Anglo-Saxon seperti di Amerika, putusan hakim terdahulu itu mengikat pada perkara yang sama oleh hakim yang berikut. Atau kalau misalkan mencuri seharga 5 juta dihukum 5 bulan misalkan. Ya, putusan yang berikut setelah itu ya hampir-hampir mirip dengan itu atau bahkan sama, terikat. Ya. Itu ciri khas daripada negara yang menganut sistem hukum common law, ya, atau Anglo-Saxon. Sedangkan kalau Indonesia yang menganut sistem hukum civil law, ya, dia tidak terikat pada putusan hakim sebelumnya. Bebas. Konsekuensinya apa? Jangan salahkan ketika nanti ada perkara yang sama-sama korupsi 1 miliar. Tapi satu dihukum 10 tahun, satu dihukum hanya 5 tahun, satunya dihukum hanya 2 tahun. Nah, itu kelemahan daripada negara sistem hukum yang menganut sistem hukum civil law seperti Indonesia. Nah, dalam hal ini ketika ada kekosongan hukum, paling tidak ada gambaran atau kekaburan hukum, ada gambaran untuk penyelesaian perkara terkait. Nah, yang ketiga, pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. Supaya seragam penerapan hukum itu. Seragam yang dimaksud di sini tidak persis sama, tapi jangan sampai berbeda jauh. Ya, tidak persis sama, tapi jangan sampai berbeda jauh. Sehingga paling tidak ada nuansa keseragaman di dalam suatu putusan dengan perkara-perkara yang hampir mirip atau sama. Baik, kita lanjut.
putusan yang dapat dikasasi. Putusan yang seperti apa yang dapat diajukan kasasi? Ini perlu ini. Putusan yang seperti apa yang dapat diajukan kasasi? Nah, di dalam sebuah perkara pidana ada beberapa jenis putusan tertentu yang dapat diajukan kasasi. Yang dapat diajukan kasasi itu adalah satu, terhadap semua putusan pengadilan negeri dalam tingkat pertama dan terakhir. Apapun itu putusannya. Kalau itu putusan pengadilan negeri di tingkat pertama dan terakhir, itu pada dasarnya semua dapat diajukan kasasi. Karena semua itu dapat diajukan kasasi. Yang kedua, terhadap semua putusan pengadilan tinggi yang diambilnya pada tingkat banding. Kalau ada suatu upaya banding atau upaya hukum banding, lalu kemudian upaya hukum itu di dalam putusan banding itu misalkan bandingnya ditolak misalnya, atau dikabulkan tapi tidak sebagaimana yang kita harapkan, maka itu juga dapat kita ajukan kasasi. Ya kasasi aja bisa, langsung upaya hukum kasasi. Nah, itu putusan-putusan. Nah, satu lagi, putusan bebas. Kalau sebuah perkara pidana diperiksa dan diputus, dan putusannya itu adalah putusan bebas. Ya. Terdakwanya itu dibebaskan. Tidak terbukti pasalnya itu yang dakwakan kepada dia, sehingga dia diputus bebas. Nah, untuk perkara yang demikian, jaksa tidak boleh melakukan banding, apalagi kuasa hukumnya. Maksud advokatnya, kliennya sudah dibela, lalu hakim mengabulkan, lalu dibebaskan terdakwa, banding lagi advokatnya. Ini saya tidak tahu apa motivasinya di situ. Tapi upaya hukum kalau diputus bebas itu adalah upaya hukum kasasi, langsung ke kasasi. Tidak melalui mekanisme banding, tapi langsung upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Nah, tata cara permohonan kasasi. Ya. Permohonan kasasi itu diajukan kepada panitra pengadilan negeri pemeriksa perkara. Kalau kita mengajukan kasasi, jangan sampai atau jangan beranggapan kita pergi ke Mahkamah Agung berperkara di sana, kita mengantar berkas ke sana, tidak. Tapi diajukannya itu melalui panitra pengadilan negeri, di mana perkara pidana itu pertama sekali diputus di Pengadilan Negeri Malang. Di Pengadilan Negeri mana? Misalkan di Pengadilan Negeri Malang. Maka ajukan dari Pengadilan Negeri Malang. Yang berhak mengajukan permohonan kasasi itu adalah para pihak. Bisa jadi jaksanya, bisa jadi advokatnya, mewakili terdakwa. Jaksa mewakili negara. Tenggang waktu mengajukan permohonan kasasi itu adalah 14 hari setelah menerima putusan perkara yang dikasasi. Ini nanti diingat-ingat ya, 14 hari ini. Kalau banding itu semenjak diputus, kita punya waktu 7 hari untuk menyatakan banding. Ya, apakah kita terima atau banding? Kalau keberatan berarti banding. Tapi kalau dia kasasi, dia atau kita diberikan hak untuk memikirkan itu tenggang waktu pengajuan permohonan kasasi itu 14 hari. Ya. Setelah putusan perkara setelah kita menerima putusan perkara yang kasasi. Yang berikut, kalau sampai lewat dari 14 hari, kalau sampai lewat dari 14 hari, kita itu dianggap dan tidak melakukan upaya hukum kasasi, kita itu dianggap sudah menerima putusan. Ini yang disebut dengan keadilan prosedural. Ya, keadilan prosedural itu artinya sudah ada prosedurnya yang ditentukan situ. Anda atau kita dikasih waktu hanya 14 hari. Ya sudah, lakukan itu dalam 14 hari. Ketika sudah lewat, ya sudah. Hak kita lewat, habis. Nah, ini juga seringkali para advokat itu juga kadang lupa akan hal ini. Terima surat kuasa untuk kasasi, tapi dia menyatakan kasasi itu lewat dari 14 hari. Bisa jadi karena lalai, atau bisa jadi karena tidak tahu. Nah, ini padahal yang korban klien. Atau sebaliknya, seringkali atau dalam beberapa praktik lapangan yang saya perhatikan di beberapa curhatan daripada para klien dari keluhan dari berbagai advokat yang dia alami,
Seorang klien datang kepada seorang advokat. Dia datang itu sudah hari ke-15 dari putusan perkara pidana tersebut dia terima. Advokat itu masih terima kuasa, mengajukan kasasi. Padahal itu sudah tidak bisa lagi. Nah, saya tidak tahu apa motivasinya. Oleh sebab itu, waktu ini bermasalah dengan waktu ini sangat perlu dan sangat penting. Yang berikut, akta permohonan kasasi. Kalau kita mengajukan kasasi atau menyatakan kasasi di pengadilan negeri nanti, kita akan diberikan akta kasasi yang ditandatangani oleh panitera dan juga pemohon. Ya. Nah, nanti akta kasasi itu dilampirkan dalam berkas perkara yang akan dikirim ke Mahkamah Agung. Satunya atau rangkap yang berikut atau kopiannya kita diberikan biasanya dari pengadilan. Kalau seseorang mengajukan upaya hukum kasasi, ya wajib diberitahukan kepada pihak termohon. Kalau jaksa yang kasasi, ya beritahukan kepada terdakwa atau kuasa hukumnya. Sebaliknya juga demikian. Kalau advokatnya atau terdakwa yang kasasi, dia beritahukan kepada jaksa. Ya. Kalau dalam perkara perdata ada istilah penggugat tergugat, tapi kalau perkara pidana itu antara jaksa dan juga terdakwa atau diwakili kuasa hukum. Ini berikut, ini yang paling penting lagi. Pemohon, dalam hal ini pemohon kasasi, wajib mengajukan memori kasasi. Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi. Artinya, kalau saudara mengajukan kasasi, harus disertai dengan memori kasasi. Ya, harus disertai dengan memori kasasi. Kalau tidak ada memori kasasi, itu dianggap tidak serius dan pasti akan ditolak kasasi saudara. Berbeda dengan banding. Kalau banding itu, kasasi itu merupakan suatu hak, bukan kewajiban. Kalau upaya hukum banding di pengadilan tinggi, Anda hanya mengatakan banding saja, tidak perlu ada memori banding, itu tidak diperiksa. Tapi kalau kasasi, itu wajib hukumnya harus ada memori kasasi. Oke, yang berikut. Tenggang waktu menyerahkan memori kasasi itu 14 hari. Ini dalam praktek ya, ilmu praktek. Menyatakan kasasi tadi 14 hari, setelah kita menyatakan kasasi, dihitung dari setelah menyatakan kasasi, itu 14 hari atau 2 minggu, kita harus menyerahkan memori kasasi. Tanda terima, nanti kita kalau sudah menyerahkan memori kasasi, kita diberikan tanda terima penyerahan memori kasasi. Apabila ada terdakwa yang awam hukum, nanti panitera memberikan informasi bantuan hukum. Kalau sekarang ada di pengadilan-pengadilan itu, bantuan hukum itu cukup banyak. Kontra memori kasasi dari pihak termohon kasasi, nanti kalau kita sudah menyatakan kasasi, contoh yang mengajukan kasasi tadi advokat atau terdakwa, maka diberitahukan kepada jaksa. Ini si terdakwanya melalui advokatnya mengajukan kasasi, nanti jaksa akan membuat jawaban dari memori kasasi itu yang disebut dengan kontra memori kasasi. Sebaliknya juga demikian, kalau jaksa yang kasasi yang membuat tentu jaksa yang membuat memori kasasi. Nanti advokatnya atau terdakwa mengajukan kontra memori kasasi. Dan dimungkinkan kepada para pihak untuk memberikan tambahan memori dan kontra memori kasasi. Boleh, sudah dikirim, sudah diserahkan. Tapi ada tambahan, tidak apa-apa, silahkan boleh. Ya, sepanjang belum lewat waktu. Nah, pencabutan permohonan kasasi. Pencabutan permohonan kasasi itu bisa jadi dicabut sebelum berkas dikirim. Ya, itu enggak salah, berarti enggak jadi dikirim. Tapi terkadang perkara pencabutan permohonan kasasi itu sebelum perkara diperiksa. Ya. Artinya sudah dikirim ke Mahkamah Agung berkas tapi belum diperiksa. Nanti Mahkamah Agung mengeluarkan penetapan pencabutan, kembalikan berkas perkara kepada pengadilan negeri semula, mencoret dari perkara dari register kasasi. Tapi ada karanya kasasi itu dicabut setelah perkara mulai diperiksa. Ya, nah, itu tuh kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Nanti akan diedarkan dan dibaca oleh seorang hakim. Nah, coba ini lihat. Ini yang paling penting. Pasal
alasan-alasan kasasi ini yang paling penting menurut saya di dalam upaya hukum kasasi. Karena saudara nanti diminta untuk membuatkan kasasi. Alasan-alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 253 ayat 1 KUHP dan pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009, alasan yang boleh dimuat di dalam sebuah memori kasasi itu adalah ada 3. 1, apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagai mestinya. Ya. Maksudnya ada suatu aturan hukum. Tapi aturan hukum itu tidak diterapkan dalam perkara pidana. Sudah ada aturannya, sudah ada normanya, tapi itu tidak diterapkan. Atau norma itu diterapkan, tapi tidak sebagaimana mestinya. Diterapkan dia, tapi tidak sebagaimana mestinya gitu loh. Artinya tidak seperti yang diinginkan oleh norma pasal itu atau undang-undang itu. Nah, itu nanti bisa, atau saya beri contoh sederhana deh. Nanti saya berikan contoh-contoh lah. Contoh, di dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang 35 tahun 2009 misalkan. Di sana disebutkan dalam pasal 111 yang sering digunakan para pengguna narkotika, barang siapa yang menguasai, memiliki, dan seterusnya narkotika jenis bla 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 dan seterusnya, dihukum penjara minimal 4 tahun penjara. Artinya, seseorang memiliki narkotika atau menyimpan narkotika, dia dihukum minimal 11 tahun penjara. Beberapa waktu yang lalu saya lupa ya nama artisnya siapa itu ya. Saya pernah mengikuti di media televisi itu didakwa pasal 111 tapi dihukum hanya 2 tahun. Undang-undang bilang minimal 4 tahun penjara. Norma itu diterapkan tapi tidak sebagaimana mestinya atau tidak diterapkan. Nah, kasasi lalu Mahkamah Agung kemudian memulihkan undang-undang mengatakan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang minimal 4 tahun ya, hukum minimal 4 tahun. Tidak boleh tawar-tawar ketentuan undang-undang. Alasan yang kedua, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang? Nah, ini berkaitan dengan prosedural atau hukum acara. Ada prosedural hukum acara yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya, itu juga masuk dalam alasan-alasan kasasi. Contoh, seorang hakim dalam sebuah perkara pidana memutus sebuah perkara hanya dengan keterangan satu saksi saja. Ya. Hanya keterangan satu orang saksi saja. Sekalipun itu saksi disumpah. Misalkan nih ya, saksinya ada 1 orang misalkan. Padahal di dalam hukum acara pidana disebutkan unus testis, nullus testis. Satu saksi bukan saksi. Artinya, untuk bisa mengatakan itu sebagai satu alat bukti, yaitu keterangan saksi, minimal harus 2 orang saksi. Ini hanya ada 1 orang saksi. Nah, berarti kan ada yang dilanggar itu menurut ketentuan undang-undang dalam hal ini hukum acara. Diputus, dipidana dia hanya dengan keterangan saksi. Padahal itu tidak boleh. Atau yang kedua misalkan, keterangan saksi itu tidak boleh diberikan atau keterangan saksi yang memiliki nilai kesaksian itu harus apa yang dia dengar, apa yang dia lihat sendiri, dan apa yang dia rasakan sendiri. Tetapi di dalam perkara itu ada seorang saksi yang memberikan kesaksian di pengadilan berdasarkan surat kabar yang dia baca. Berdasarkan keterangan yang didengar dari orang lain. Katanya teman saya, katanya saudara saya, katanya tetangga saya, dan seterusnya. Asas hukum acara pidana berkaitan pembuktian mengatakan testidium de auditu. Kesaksian dari orang lain itu bukan kesaksian. Oleh sebab itu, kalau itu dijadikan sebagai acuan untuk menghukum seseorang atas suatu pasal pidana yang dakwaan, maka kita boleh mengajukan upaya hukum kasasi karena ada tata cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. Atau misalkan terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk membantah, terdakwa tidak diberikan kesempatan untuk membuat pledoi. Nah, itu fatal itu. Terdakwa tidak didampingi oleh kuasa advokat. Padahal dalam undang-undang disebutkan kalau dia ancaman pidana 5 tahun terlebih, dia wajib didampingi oleh seorang penasihat hukum. Dia tidak didampingi.
Apakah yang alasan ketiga dalam kasasi itu, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang? Ya. Apakah pengadilan telah melampaui batas wewenang? Mestinya wewenang di sini bisa jadi kompetensi relatif, bisa jadi absolut, itu secara umum yang kita ketahui dari wewenang. Tapi ini bisa jadi dalam konteks materialnya. Contoh, hakim misalkan mengadili perkara militer, ada hubungan koneksivitas, berkelahi antara sipil dengan militer. Militer yang dihukum di pengadilan negeri, pengadilan umum, itu tidak boleh, itu melampaui wewenang, itu tidak boleh. Kompetensi absolutnya berbeda. Atau misalkan terdakwanya perbuatan pidana itu dilakukan di Kota Malang, disidangkan di Surabaya, atau sedangkan di Kota Makassar misalkan. Nah, itu juga melampaui wewenang. Atau misalkan dari segi hukum materialnya, ancaman pidana tindak pidana pemerkosaan misalkan itu maksimal 12 tahun. Pasal 285 KUHP itu. Saking geramnya hakim, dihukum 15 tahun. Nah, itu juga melampaui batas wewenang. Undang-undang menyebutkan maksimal 12 tahun, masalah kemudian dia sakit hati atau dendam kepada itu orang, tapi itu tidak boleh terjadi. Artinya ada mekanisme prosedur yang sudah ditentukan. Ya. Oleh sebab itu, harus kalau kita nanti mengajukan kasasi, harus mengacu pada 3 alasan ini yang dimungkinkan. Nah, dalam mengambil keputusan, Mahkamah Agung itu juga tidak terikat kepada putusan Mahkamah Agung sebelumnya. Dia boleh mengadili sendiri, itu maksudnya. Contoh kasus, ini tadi sudah ya, beberapa sudah. Oh ini nih, ini juga beberapa kasus umum terkait dengan kasasi. Ingat ya, nanti kasasi itu dia berbeda dengan upaya hukum banding. Kasasi itu jauh lebih rumit dari banding. Kasasi itu kita karena berkaitan dengan penerapan hukum, maka penguasaan hukum material dan formil kita itu harus betul-betul kuat. Kalau tidak, susah untuk membidik apakah ini bisa diajukan kasasi atau tidak. Karena syaratnya tadi sudah ditentukan. Contoh misalkan, sekali waktu ada klien saya itu dihukum karena penggelapan dalam jabatan. Dakwaannya itu dakwaan tunggal. Padahal perbuatannya itu mestinya kalau dibilang penggelapan itu ya penggelapan biasa. Betul, sama-sama salah. Tapi pasalnya itu tidak begitu. Tidak itu pasal yang tepat untuk dia. Ini kecerobohan jaksa ini ya. Betul hukum itu diterapkan, tapi tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Satu waktu begini. Ada rekan klien saya itu A dan B, mereka melakukan kerjasama membangun sebuah CV. Mestinya di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan itu kalau CV ada sekutu aktif, ada sekutu pasif. Ada yang hanya menanamkan modal, ada yang hanya mengerjakan, dan penanam modal dia berhak hanya sebatas modal yang miliki. Tapi ini berbeda. Dalam CV-nya itu awalnya demikian seperti itu. Tapi lama-kelamaan sekutu pasifnya juga datang ke CV itu. Dia ikut sebagai aktif juga. Dia bekerja, dia ikut terlibat di dalam, ada untung langsung diambil dari relasi. Kurang lebih pembukuannya mereka tidak tertib. Sehingga ketika totalan aset perusahaan, terjadilah kekurangan aset. Lalu datang ini siapa namanya ini, sekutu pasif tadi, dia melaporkan bahwa itu penggelapan dalam jabatan. Nah, siapa namanya, sekutu aktif tadi, dia menolak. Oh enggak, betul saya ambil, tapi situ juga ngambil, sama-sama ngambil. Hingga ditelusuri, penggelapan dalam jabatan itu kan dia harus memiliki posisi jabatan tertentu di sana. Dia mendapat upah dari sana. Ada hubungan kerja, kan ada 3 syarat itu kan. Ya, untuk mengatakan penggelapan dalam jabatan. Satu, si sekutu pasif, si sekutu aktif yang dilaporkan tadi dan didakwa di pengadilan tadi, dia di sana tidak pernah digaji. Siapa yang menggaji? Orang dia yang suruh ngelola ya ambil untung sendiri, kerjakan sendiri. Sehingga unsur dia mendapat gaji di sana tidak terpenuhi. Yang kedua, adanya hubungan kerja. Di sana itu tidak, hubungan kerja itu ada atasan bawahan. Dia tidak ada atasannya. Bawahan iya,
Artinya mereka mengelola bersama. Ya, mengelola bersama usaha itu untung rugi ya tanggung bersama. Nah, itu ketika unsur-unsur yang tadi itu tidak bisa dipenuhi, maka itu tidak bisa dikategorikan sebagai penggelapan dalam jabatan. Jabatannya di sana tidak ada. Apa jabatannya dia? Dia pengelola, bosnya di sana. Nah, kalau dikatakan penggelapan karena aset berkurang, mestinya itu masuk kategori penggelapan biasa. Nah, lihat si klien tadi itu, dia yang sudah dihukum 10 tahun, dihukum 2 tahun penjara kalau salah waktu itu. Ketika kita mengajukan kasasi, lalu kemudian hakim membetul, oh iya itu tidak boleh. Tidak boleh. Lalu yang bersangkutan kemudian diputus bebas. Karena dakwaannya dakwaan tunggal. Kalau dibuat tadi dakwaan alternatif atau kumulatif misalkan, maka bisa jadi kena juga itu klien. Tapi ya itulah tentukannya dia. Akhirnya dia bisa bebas dari tuntutan pidana. Lalu kemudian kita diajak makan bersama sebagai ucapan terima kasih. Bukan masalah nilai makannya, tapi kepuasan daripada klien ketika dia bisa bebas dari permasalahan hukum. Contoh lain misalkan, titik singgung perkara pidana, penipuan, penggelapan, atau investasi. Orang kadang sering susah membedakan antara penipuan atau penggelapan dengan investasi. Suatu waktu A dan B bertetangga. A dan B bertetangga. A kebetulan sertifikatnya sudah dijaminkan di bank dan jatuh tempo dan mau dilelang oleh bank. Lalu kemudian si A itu minta bantuan kepada tetangga si B. Saya pinjam dong uang 500 juta. Sebagai tetangga, nanti kalau sudah saya tebus sertifikat itu saya berikan jaminan kepada kamu atas hutang yang 500 juta ini. Pokoknya supaya ini rumah jangan sampai dilelang lah, kurang lebih begitu. Lalu si B, ya percaya aja kasih. Ternyata kemudian, itu mereka buat perjanjian tertulis, nanti akan diserahkan sertifikatnya setelah sertifikat jambing dan seterusnya. Ternyata kemudian setelah sertifikat diserahkan, si A tadi tidak menyerahkan sertifikat sebagaimana yang dia janjikan tadi kepada si B. Melainkan dia jaminkan lagi kepada pihak lain, ke bank lain. Nah ini nakal ini. Nakal. Oleh sebab itu, dalam perkara yang demikian itu penipuan itu. 378-nya masuk itu. Penipuan. Tapi ada juga yang disebut nanti dengan wan prestasi. Ya. Orang hutang piutang. Janji akan dibayar minggu depan. Tetapi dia tidak bayar. Janji akan dibayar setelah gajian atau setelah THR misalnya. Tapi begitu gajian atau setelah THR tidak dibayar. Itu wan prestasi itu. Ya. Itu harus bisa dibedakan nanti. Itikat baiknya, mens rea, sikap batinnya dia sebagai parameter untuk mengatakan apakah itu penipuan, atau apakah itu pidana, atau itu perkara perdata. Banyak orang yang tidak tahu di sini. Sikap batin atau mens rea itulah penentu apakah dia selaku pelaku pidana, melakukan perkara pidana, atau itu sebagai perdata, atau perkara perdata, kes perdata. Kalau sikap batinnya atau mens reanya itu sudah ada itikat buruk semenjak awal melakukan perjanjian, sudah itikat buruk, maka itu perkara pidana. Tapi kalau itikat buruknya itu muncul setelah sudah ada perjanjian, setelah sudah dibuat perjanjian, itu perkara perdata. Itu secara umum. Nanti di pertemuan berikut kita bisa diskusikan. Kasus lain misalkan, ada suatu kasus di Malang waktu itu, seorang penjaga rumah, ada seseorang mencoba memaksa masuk ke dalam sebuah rumah. Ada penjaganya di sana. Lalu dia memaksa kepada si penjaga rumah untuk menyerahkan anak kunci palsu. Dia meminta anak kunci rumah itu atau kunci rumah itu supaya diserahkan kepada dia. Atau dia minta, buka pintu itu. Kalau tidak dibuka, pintu ini akan didobrak. Pintu ini akan kami rusak atau kami dobrak. Belum sempat dibuka, belum sempat didobrak, tiba-tiba polisi datang. Ya, entah tujuan pertama untuk mencuri atau untuk hal yang lain misalkan. Lalu kemudian
Yang bersangkutan itu si pelaku tadi itu didakwa dengan percobaan pasal 368. Pasal 53, junto pasal 55, junto pasal 368. Pasal 53 itu percobaan, pasal 55 itu turut serta melakukan, pasal 368 itu adalah pemerasan. Nah, dalam pasal 368 itu ada salah satu unsur itu supaya boleh dikatakan pemerasan harus ada suatu ancaman kekerasan. Ancaman kekerasan yang dilakukan. Ini posisi pelaku ini sudah terdakwa sedangkan pengadilan negeri ini. Pengadilan negeri mau. Nah, padahal dia tadi bilang, kalau kamu tidak buka itu rumah, atau tidak buka ini rumah, pintu, maka pintunya saya dobrak. Kekerasannya itu, atau ancaman kekerasannya itu ditujukan kepada pintu, bukan kepada orangnya, beda. Kalau misalkan dia bilang, kalau kamu tidak buka pintu, maka kepalamu saya pecahkan, atau kamu saya pukul misalnya. Itu ancaman kekerasan kepada orang, si penjaga rumah. Tapi ini tidak. Kalau kamu tidak buka ini rumah, pintunya saya dobrak. Buru datang polisi. Itu percobaan ancaman pemerasan di sana tidak terpenuhi. Karena kekerasan itu ditujukan kepada benda, bukan kepada orang. Padahal pasal 368 KUHP itu, kekerasan itu atau ancaman kekerasan itu harus ditujukan kepada orang, kepada subjek hukum, bukan kepada benda atau objek hukum. Nah, mestinya pasal yang hampir-hampir mirip dengan itu, atau yang mungkin ada kaitannya atau yang relevan ditujukan kepada yang bersangkutan, itu mestinya pasal 335 KUHP misalnya, perbuatan tidak mengenakan. Nah, yang seperti ini, sehingga itu ketika diputus, dia melakukan percobaan 368, pasal 368 KUHP pemerasan, ya nanti ajukan kasasi. Baik Mahkamah Agung nanti memutus bahwa di situ adalah ada penerapan hukum yang keliru. Seperti itu. Nah, kita lanjut. Tapi saudara, ada nanti alasan-alasan yang tidak dibenarkan oleh undang-undang yang dijadikan sebagai alasan kasasi. Banyak perkara pidana yang diajukan kasasi di Mahkamah Agung itu ditolak karena alasan-alasan kasasi yang dikemukakan itu tidak dibolehkan atau tidak dibenarkan oleh undang-undang. Undang-undang sudah melarang. Tapi tidak diindahkan atau orang mengajukan kasasi itu tidak tahu akan hal ini. Pokoknya kasasi. Pokoknya apa yang keberatan kita dimuat. Padahal undang-undang tadi menegaskan hanya ada 3. Ya, hanya ada 3 alasan yang boleh dibenarkan atau diajukan di dalam sebuah kasasi. Berkaitan dengan apakah benar penerapan hukum diterapkan atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Yang kedua berkaitan dengan hukum acaranya tadi itu, apakah prosedur hukum acara peradilannya itu tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kan itu alasan-alasan yang boleh kasasi tadi itu. Istilah yang tadi itu. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang atau batas kewenangan yang diberikan kepadanya. Itu yang bisa di. Nah, apa biasanya alasan-alasan kasasi yang ditolak karena itu sudah dilarang oleh undang-undang. Ini coba lihat. 1, keberatan kasasi, putusan pengadilan tinggi menguatkan putusan pengadilan negeri. Nah, saya juga pernah sekali waktu bertemu dengan seseorang. Dia mengatakan keberatan dengan putusan pengadilan tinggi karena menguatkan putusan pengadilan negeri, dan itu sering terjadi. Dia mengatakan kalau putusan pengadilan tinggi itu menguatkan putusan pengadilan negeri, ada apa yang terjadi di sana? Atau mereka berarti ada persekongkolan yang terjadi. Nah, itu alasannya dia. Kalau ini yang dijadikan alasan untuk kasasi, sudah pasti ditolak oleh Mahkamah Agung atau tidak digabulkan. Yang kedua, keberatan atas penilaian pembuktian. Keberatan atas penilaian pembuktian juga itu tidak bisa dikabulkan atau tidak bisa dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan kasasi. Karena ingat, Mahkamah Agung itu adalah iudex iuris. Hakim pemeriksa hukum. Hukum yang diperiksa oleh hakim di Mahkamah Agung. Kalau pengadilan di bawahnya, pengadilan tinggi, pengadilan negeri, itu judex facti. Hakim yang memeriksa fakta.
Oleh sebab itu, hakim di Mahkamah Agung atau judiciaris, dia hanya memeriksa penerapan hukumnya, bukan fakta hukumnya. Penerapannya yang diperiksa. Kalau ada berkaitan dengan penilaian pembuktian, ya, atau keberatan atas penilaian pembuktian, itu semata-mata kewenangan daripada pengadilan negeri dan pengadilan tinggi. Bukan itu lagi alasan yang kita ajukan di kasasi. Sekalipun saudara masih belum puas dengan itu, tapi ingat bahwa di Mahkamah Agung itu dia fokus pada pemeriksaan penerapan hukum, judiciaris. Yang ketiga, alasan kasasi yang bersifat pengulangan fakta. Berulang-ulang disebutkan kronologinya. Kronologi yang benar begini, Pak. Kronologi yang sesungguhnya begini, dan seterusnya. Kalau fakta yang dikemukakan, ingat bahwa hakim Mahkamah Agung itu adalah judiciaris. Oleh sebab itu, cari persoalan penerapan hukum. Hukumnya yang dipermasalahkan. Oh, ini tidak tepat pasalnya, mestinya pasal itu. Oh, ada prosedural hukum acara yang fatal dilanggar. Itu yang boleh. Atau hakim melampaui batas wewenang dalam memutus perkara pidana itu. Itu yang boleh. Cuman yang tiga itu. Di luar itu tidak bisa. Alasan kasasi yang tidak menyangkut persoalan perkara. Nah, ini juga sering terjadi di dalam sebuah perkara pidana. Saya juga sering memperhatikan orang mengajukan upaya hukum kasasi dengan alasan-alasan di luar perkara, ya, tidak menyangkut persoalan pokok perkara. Contohnya apa? Oh, hakim itu berat sebelah, misalnya. Hakimnya itu ternyata ditemukan pernah makan bersama dengan jaksanya, dan macam-macam. Ya, itu alasan-alasan yang tidak diterima atau alasan-alasan yang tidak diperbolehkan dalam sebuah upaya hukum kasasi. Karena itu tidak menyangkut pokok perkara. Alasan berkaitan dengan berat ringannya pidana atau besar kecilnya jumlah denda, ini nih. Ini juga tidak boleh. Ya. Jangan sampai nanti Anda mengatakan di dalam sebuah perkara pidana atau upaya hukum kasasi, loh, kenapa tetangga saya sama-sama mencuri kok? Mencurinya 5 juta rupiah. Tetangga saya dihukum 5 bulan, saya dihukum 10 bulan. Membanding-bandingkan. Atau masyarakat sekarang itu yang sering atau umum mengatakan itu berkaitan dengan seperti pisau atau parang yang tumpul ke atas tajam ke bawah. Ketika ada pencuri misalkan, ketika ada seseorang dipermasalahkan secara hukum karena perbuatannya, dia bilang, kenapa para koruptor itu tidak dikejar? Saya yang mencuri helm dikejar. Kenapa para koruptor itu dihukum hanya 2 tahun, saya 10 tahun, padahal saya hanya mencuri misalnya. Itu tidak masuk dalam alasan-alasan kasasi. Keberatan kasasi atas pengembalian barang bukti. Karena barang bukti sudah dikembalikan, itu dijadikan sebagai dasar untuk mengajukan kasasi. Itu juga tidak boleh. Pasti akan ditolak. Keberatan kasasi mengenai novum. Novum itu bukti baru. Novum itu atau bukti baru, di mana bukti baru itu belum pernah diajukan sebelumnya. Dan andai kan diajukan novum itu, pasti putusannya tidak demikian. Dan itu upaya hukum yang bisa dilakukan di situ bukan kasasi, tapi PK, peninjauan kembali. Contoh kasus Sengkun Karta. Dia dituduh, didakwa, dan dihukum karena melakukan suatu perbuatan pembunuhan. Dihukum selama 15 tahun apa 20 tahun ya, Pak? 18 tahun kalau salah waktu itu ya. 18 tahun dihukum pidana 18 tahun. 5 tahun kemudian si pelakunya ngaku, sayalah pelaku yang sesungguhnya, pelaku yang sebenarnya. Oh, itu dijadikan sebagai alasan kasasi. Itu tidak boleh. Ranahnya bukan di situ, tapi ranahnya di PK, peninjauan kembali. Atau sesaat setelah dia dihukum, dia mengajukan kasasi, misalkan dalam 14 hari temukan novum, maka pasti kasasi saudara itu juga ditolak. Nah, kalau dari poin nomor 1 sampai nomor 7 ini, alasan-alasan yang saudara kemukakan untuk mengajukan kasasi itu, sudahlah pasti kasasi saudara tidak diterima atau ditolak. Oleh sebab itu nanti perhatikan, fokusnya hanya ke yang 3 ini. Alasan kasasi yang dibenarkan itu hanya ada 3. 1, apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
Yang kedua, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan perundang-undangan? Yang ketiga, apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenang? Kalau alasan kasasi di luar dari yang tiga ini, sudah pasti salah. Pasti ditolak atau tidak dikabulkan. Termasuk tugas saudara nanti, kalau saudara membuat kasasi dalam sebuah perkara pidana, saudara harus mengacu atau alasan kasasi saudara hanya mengacu pada tiga hal ini. Di luar ini tidak bisa. Ya, itu yang maksud. Nah, tata caranya bagaimana? Ini. Tata cara pemeriksaan kasasi itu, majelis hakim itu minimal 3 orang. Majelis hakim itu minimal 3 orang. Atau ganjil. Ya. Pemeriksaan didasarkan pada berkas perkara. Pemeriksaan tambahan jika perlu dengan cara didasarkan pada pemeriksaan tambahan yang didasarkan atas putusan selah yang memerintahkan pada judeks fakti. Bila ada pemeriksaan tambahan, boleh perintahkan pada judeks fakti nanti dilaporkan ke Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sendiri dapat mengadakan pemeriksaan tambahan. Tenggang waktu pemeriksaan perkara yang terdakwanya berada dalam tahanan, Mahkamah Agung wajib memeriksa perkara dalam waktu 14 hari semenjak tanggal penetapan penahanan. Kalau terdakwanya tahan, maka dalam 14 hari Mahkamah Agung sudah memeriksa itu. Karena nanti ada berkaitan dengan masalah waktu penahanan jangan sampai habis. Kalau sudah habis masa penahanan, ya ini menjadi masalah nanti. Bisa jadi terdakwa bebas atau lepas demi hukum. Karena masa penahanan sudah habis. Dan itu menjadi masalah. Nah, saya lanjut aja langsung dengan kontra memori kasasi. Kalau tadi pihak atau seorang pihak atau pihak pemohon mengajukan kasasi, maka saya sebutkan tadi slide sebelumnya, panitera pengadilan akan memberitahukan kepada pihak termohon bahwa ada pihak yang mengajukan kasasi. Contoh, kalau tadi itu yang mengajukan kasasi itu adalah terdakwa melalui kuasa hukumnya, maka panitera pengadilan memberitahukan kepada jaksa untuk membuat atau memberitahukan kepada jaksa bahwa si terdakwa atau kuasa hukum yang mengajukan kasasi disertai dengan memori kasasinya. Itu diserahkan kepada jaksa. Maka jaksa nanti akan membuat kontra memori kasasi. Sebaliknya juga demikian. Kalau yang kasasi itu jaksa, maka diberitahukanlah kepada advokat atau kepada terdakwa atau kuasa hukumnya upaya permohonan kasasi daripada jaksa disertai dengan memori kasasinya karena itu bersifat wajib. Nah, tugas pihak termohon kasasi ketika dia diajukan kasasi kepada dirinya, tugasnya dia adalah membuat kontra memori kasasi. Kontra memori kasasi itu hampir mirip dengan kontra memori banding. Intinya melawan isi memori kasasi. Ada kontra memori banding kemarin saya jelaskan itu melawan isi memori banding. Nah, isinya dua dalam memori kasasi, kontra memori kasasi. Satu, si termohon kasasi itu melawan atau membantah isi memori kasasi. Ya. Contoh tadi misalkan di dalam kasasi itu disebutkan berkaitan pasal kekerasan tadi misalkan. Percobaan kekerasan. Jaksa, menurut versinya jaksa, itu betul percobaan kekerasan. Pasal 368 itu ya. Betul itu pasal yang diterapkan kepada seorang terdakwa. Ya. Lalu datang si pemohon kasasi, dia membantah, tidak betul seperti itu. Pertimbangan hakimnya itu keliru itu. Mestinya bukan 368, karena kekerasan itu ditujukan kepada benda, bukan kepada orang. Unsur pasal itu supaya bisa diterapkan, kekerasannya harus diterapkan kepada orang, bukan kepada benda. Sehingga penerapan pasalnya itu keliru misalkan. Itu alasan memori kasasi. Kontra memori kasasi, nanti jaksa akan membantah, enggak, itu sudah betul itu. Kekerasan itu ditujukan kepada orang atau benda, pokoknya kekerasan misalkan begitu. Nah, itu juga bisa dijadikan alasan
di dalam sebuah kontra memori kasasi. Yang berikut, kontra memori kasasi itu ketika tadi yang kasasi itu jaksa misalkan, atau yang kasasi itu adalah advokat, maka pihak termohon kasasi dalam hal ini jaksa, dia mendukung pertimbangan hakim, putusan hakim. Sudah betul itu. Putusan dan pertimbangan hakim itu sudah betul mengatakan bahwa terdakwa itu melakukan percobaan, melakukan kekerasan sebagaimana diatur dalam pasal 53, junto pasal 55, junto pasal 368 KUHP. Itu sudah betul. Ya. Jadi dua isi kontra memori kasasi. Satu, melawan atau membantah isi memori kasasi. Yang kedua, mendukung putusan atau pertimbangan hakim. Sehingga orang atau pihak yang diajukan kasasi, dimohonkan kasasi kepadanya, itu biasanya lebih mudah, lebih praktis untuk mengajukan kontranya daripada membuat memorinya. Membuat memori kasasi itu tidak mudah. Membuat memori kasasi itu harus betul-betul menguasai perkara, betul-betul menguasai memori menguasai undang-undangnya, hukum pidana materinya dan juga formil. Seperti itu ya. Nah, lalu bagaimana nanti putusannya? Ini hampir sama dengan Mahkamah Agung. Ketika hampir sama dengan putusan banding. Putusan pengadilan itu untuk kasasi itu bisa jadi nanti kasasi tidak dapat diterima ya karena alasan-alasan yang formil, misalkan permohonan kasasi itu diajukan terlambat ya, tidak mengajukan memori kasasi padahal tadi bersifat wajib. Memori kasasi terlambat diajukan, maka perkara itu nanti akan diputus tidak dapat diterima, kasasinya tidak dapat diterima. Itu kemungkinan pertama. Oleh sebab itu kalau mengajukan kasasi, pastikan jangan sampai terlambat menyatakan kasasi, pastikan jangan sampai terlambat menyerahkan memori kasasi ya. Atau pastikan saudara kalau mengajukan kasasi harus ada memori kasasi. Kalau tidak ada memori kasasi, ya nanti tidak dapat diterima itu kasasi saudara. Itu ya. Yang kedua, kemungkinan kedua, kasasinya itu nanti ditolak. Kenapa ditolak kasasi? Satu, karena kasasi tersebut, ya permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal. Kedua, pemeriksaan perkara telah menguji mengenai hukumnya. Ketiga, tapi putusan yang kasasi tidak nyata mengandung kesalahan penerapan hukum sebagaimana maksud dalam pasal 253 ayat 1. Maksudnya bahwa kalau alasan kasasi yang ditentukan dalam undang-undang tidak terpenuhi, itu pasti akan ditolak. Nah, supaya kemungkinan ketiga dalam putusan kasasi itu, saudara nanti harus memastikan supaya perkara kasasi kita dikabulkan harus mengandung unsur-unsur. Satu, di dalam sebuah perkara kasasi yang dikabulkan itu, dia nanti akan menerima dan membenarkan permohonan kasasi dalam artian syarat formil dan materialnya terpenuhi. Membatalkan putusan yang dikasasi. Ya. Artinya kalau kasasi itu dikabulkan, otomatis dia membatalkan putusan yang dikasasi. Itu putusan pengadilan tinggi atau putusan pengadilan negeri yang diajukan kasasi. Yang ketiga, Mahkamah Agung di situ mengadili sendiri perkara terkait. Dia mengadili sendiri. Nah, yang terakhir, menjatuhkan putusan sendiri dengan putusan yang dianggap tepat dan benar. Nah, ini kemungkinan. Kasasi bisa jadi tidak dapat diterima, putusannya berupa tidak dapat diterima atau NO. Kasasi ditolak, kasasi dikabulkan dengan ketentuan yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, oleh sebab itu ketika klien ingin mengajukan kasasi, pastikan saudara menyampaikan ini dengan baik. Kalau putusan itu, pada dasarnya kan ada 3 kemungkinan. Bisa jadi dikabulkan itu kemungkinan terbaik, bisa jadi ditolak itu kemungkinan terburuk, atau bisa jadi tetap. Ya, kalau perkara pidana, bisa jadi kasasi itu perkara pidana misalkan di tingkat pengadilan yang diajukan kasasi baik pengadilan negeri atau pengadilan tinggi, awalnya dihukumannya 5 tahun, ketika kasasi menjadi 8 tahun, itu naik berarti. Ada juga dari yang 10 tahun menjadi dihukum 5 tahun, itu turun, atau bahkan bebas. Atau ada yang tetap dihukum perkara narkotika yang paling sering. Dihukum tingkat pengadilan negeri 4 tahun, karena memang batasnya menyebutkan barang siapa menyimpan, memiliki
narkotika jenis tertentu yang sudah disebutkan dalam undang-undang, dia dihukum minimal 4 tahun penjara. Ya, minimal 4 tahun penjara. Banding, tetap 4 tahun penjara. Kasasi juga tetap 4 tahun penjara. Sehingga tidak ada perubahan. Nah, oleh sebab itu, kita ketika membuat suatu kasasi, harus betul-betul menguasai hukum formil dan materialnya. Harus tahu dulu syaratnya apa. Apa yang boleh jadikan dasar untuk mengajukan kasasi. Itu sangat perlu dan sangat penting. Kalau kita tidak memperhatikan itu, maka lewatlah kesempatan itu. Lewat kesempatan yang itu. Oleh sebab itu harus betul-betul kita perhatikan. Membuat kasasi itu tidak mudah. Harus menguasai hukumnya dengan baik. Harus kuasai permasalahan hukumnya. Termasuk tugas saudara nanti membuat memori kasasi. Baca betul-betul putusan yang akan diajukan kasasi. Memenuhi syarat apa enggak? Setelah saudara baca, lihat mana penerapan hukum yang tidak tepat di situ atau keliru. Baru mulailah merumuskan. Dan itu butuh keahlian. Tidak mungkin langsung benar 100%, itu tidak mungkin. Bahkan advokat aja atau jaksa aja yang sudah berpraktek sehari-hari pekerjaannya di situ, terkadang juga terdapat kekeliruan dalam memori kasasinya. Tapi saya harap saudara nanti ketika membuat kasasi itu, buatlah memori kasasi paling tidak berkenaan dengan 3 alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Oke, saya rasa sampai di situ untuk materi praktek peradilan pidana kita hari ini untuk upaya hukum kasasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjut dengan diskusi ya. Sekian, terima kasih.